Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tidak lupa kita ucapkan rasa syukur kepada Allah ya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, keberkahan dan kemudahan dalam thalabul ilmi. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi sirah, yaitu tentang Hafsah binti Umar radhiyallahu an. Hafsah binti Umar radhiyallahu an adalah seorang wanita yang mana beliau sangat mulia, bukan hanya seorang anak dari sahabat Nabi yang juga terpandang mulia dan pemberani ya, tapi Hafsah juga adalah salah satu ummahatul mukminin yang kita kenal. Beliau adalah salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dikenal dengan sang pewaris mushaf yang menghimpun kitab. Artinya beliau adalah as-sawwamah al-qawwamah hafizat al-mushaf asy-syarif ya. Hafsah ini, Bunda Hafsah radhiyallahu anha, lahir ketika orang-orang Quraisy sedang membangun Ka'bah ya. Jadi Ka'bah sedang dibangun saat itu 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Jadi Hafsah lahir 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Muhammad menjadi Rasul ya. Artinya saat itu usia Nabi Muhammad masih 35 tahun Hafsah lahir. Jadi usia antara Hafsah dengan Nabi Muhammad jaraknya yaitu 35 tahun, seperti itu ya. Kemudian untuk nasab beliau ya, nasab Hafsah binti Umar dan keturunannya. Sekarang kita mempelajari nasab, dan perlu diketahui anak-anak bahwasannya nasab atau keturunan ini adalah salah satu yang memang menjadi sebuah kebanggaan ya. Jadi memang nasab kita ini mempengaruhi sekali dalam kemuliaan seseorang, seperti itu ya. Nah, nasab dan keturunan Hafsah sendiri adalah ayahnya ya, ayahnya adalah seorang lelaki pemberani ya, sangat pemberani. Bahkan ketika kita berbicara tentang keadilan, kita akan sangat ingat kalau ada Umar bin Khattab, nggak ada nih yang berani menyepelekan syariat Islam, seperti itu, karena sangat dikenal akan keadilan dan keberanian ayahnya, yaitu Umar bin Khattab ya. Ayahnya adalah Faruq al-Ummah, sang pemisah antara yang hak dan yang batil ya. Artinya apa? Allah memberi bukan kunyah ya. Allah memberi julukan kepada Umar bin Khattab Faruq al-Ummah, yaitu artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil itu, karena memang Umar bin Khattab itu benar-benar adalah seorang yang sangat pemberani, tidak pernah kenal rasa takut untuk membela kebenaran gitu ya, menyatakan yang batil ya batil, yang salah ya. Dan Umar bin Khattab ini adalah khalifah kedua ya, pemimpin kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kan kalau secara urutannya pemimpin dunia pertama itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pemimpin terbaik ya, Rasul. Kemudian setelah Rasul wafat kan sudah tidak ada Nabi, maka dilanjutkanlah kepemimpinan dunia itu oleh sahabat Nabi yang terdekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Umar bin Khattab, ayahnya Hafsah radhiyallahu anha, beliau adalah khalifah kedua ya. Jadi anak-anak harus tahu khalifah pertama itu siapa, khalifah kedua itu siapa, ketiga, keempat itu siapa. Khalifah adalah pemimpin yang memimpin dunia setelah wafatnya Rasul, itu namanya khalifah, pemimpin gitu ya, yang menegakkan syariat Islam, seperti itu. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah orang terkemuka ketiga pada umat ini. Dikatakan umat ini karena memang sudah mencakup seluruh umat sampai hari kiamat, itu nggak akan pernah berubah sejarahnya. Umar bin Khattab adalah orang terkemuka ketiga, sahabat Nabi setelah sahabat terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, juga sahabatnya As-Siddiq ya. Siapa As-Siddiq? As-Siddiq itu adalah julukannya Abu Bakar ya. Abu Bakar adalah ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi beliau ini adalah sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi nasabnya Hafsah binti Umar ini sangat terpandang sekali. Ayahnya pemberani, kemudian juga beliau Umar sendiri adalah sahabat terdekat Rasul,
khalifah ketiga, juga sahabat dari sahabatnya Nabi, jadi saling bersahabat ya, seperti itu. Mengapa dikatakan beliau adalah Faruq al-Ummah ya? Keberanian Umar bin Khattab ini sangat masyhur sekali, sangat terkenal sekali, sangat dikenal di seluruh kalangan Jazirah Arab keberaniannya, masya Allah ya. Nah, karena keberanian Umar bin Khattab inilah sampai-sampai ketika setiap kali bertemu dengan Umar bin Khattab, karena memang tradisinya orang-orang Arab itu mbak, mereka itu adalah peperangan, jadi ada seleksi dikit, nggak cocok dikit, perang gitu, memang sudah menjadi tradisi Arab. Nah, dan sangat dikenal sekali Umar dari zaman sebelum beliau memeluk Islam pun memang sudah sangat pemberani, ahli gelut gitu loh, tukang gelut memang jago bergelut gitu, berperang tuh ahlinya ya. Kemudian ketika Umar hijrah, nah disitulah orang-orang kafir mulai ketakutan. Kenapa? Karena ketika Umar hijrah, disitulah saat menjadi kemenangan bagi umat Islam. Ya, sehingga Umar sendiri pun pernah menantang orang-orang kafir ketika Umar memeluk Islam nih ya. Beliau menantang orang-orang kafir begini, siapa yang ingin ibunya berduka cita, bersedih gitu kan, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, maka silahkan mencegat aku di balik bukit ini gitu ya. Jadi di Arab itu kan memang gurun gitu kan. Nah, Umar itu nantangin gitu, karena aku akan berhijrah kepada Robku. Jadi ketika Umar radhiyallahu anhu sudah memeluk Islam ya, memeluk agama Muhammad, memeluk agama Allah ya, Umar nantangin orang-orang kafir, siapa yang berani menghalangiku untuk mendekatkan diriku kepada Rob, siapa yang berani menghalangiku untuk memeluk agama Muhammad, maka dia harus bersiap ibunya menjadi orang yang sangat bersedih karena kehilangan anaknya kan. Kemudian orang yang mau menantang keislamannya Umar bin Khattab ya, juga harus siap istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim ya. Saking pemberaninya Umar bin Khattab, jadi beliau malah menantangi orang-orang kafir seperti itu ya. Masya Allah ya, keren sekali bukan? Kemudian nasab dari ibu dan keluarganya ya. Jadi nasabnya Hafsah binti Umar dari keturunan ibu, tapi di sini juga ada sih nanti keterangan dari keturunan ayah seperti itu ya. Nah, ibunya Hafsah bernama Zainab binti Maz'un. Jadi Zainab binti Maz'un ini saudara perempuan dari sahabat Nabi yang juga terkenal, yaitu Utsman bin Maz'un. Jadi memang ketika Islam sudah menyebar, Umar bin Khattab dan keluarganya banyak yang masuk Islam seperti itu, sampai anak-anaknya juga begitu kan. Kemudian ibundanya Hafsah ini adalah Zainab binti Maz'un. Kemudian bibinya ini dari pihak ayah ya, dari pihak Umar bin Khattab. Jadi adiknya Umar bin Khattab, adik ayahnya ya. Bibinya bernama Fatimah binti Khattab ya. Jadi Fatimah binti Khattab ini termasuk dari salah satu wanita yang masuk Islam pertama juga, karena ketika Islam sudah mulai tersebar, dakwah Islam tersebar, Fatimah binti Khattab dan suaminya itu bernama Sa'id bin Zaid ya. Sa'id bin Zaid. Jadi paman iparnya Hafsah itu bernama Sa'id bin Zaid. Itu juga masuk Islam bersama Fatimah binti Khattab saat Islam sudah mulai menyebar seperti itu. Nah, termasuk dari kalangan wanita yang masuk Islam pertama kali seperti itu ya. Kemudian Hafsah juga punya saudara laki-laki ya. Saudara laki-laki yang mana saudaranya ini sangat dikenal ahli ibadah, dikenal zuhudnya, jangan salah ganteng loh, karena dalam sejarah dikisahkan Hafsah adalah wanita yang cerdas dan cantik. Nah, perempuan itu kalau udah cerdas, cantik itu menyenangkan gitu, apalagi akhlaknya baik, wow gitu ya. Nah, Hafsah sendiri punya saudara laki-laki dan dikenal sangat ahli ibadah, zuhud. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasannya sesungguhnya Abdullah adalah seorang laki-laki yang solih. Sebaik-baik pria itu adalah Abdullah binti Umar bin Khattab. Binti Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi saudara laki-lakinya Hafsah itu adalah sebaik-baik laki-laki. Ya, itu kata sabda Rasul, kata Rasul. Masya Allah ya. Jadi Hafsah sendiri hidup dari kalangan ibu yang beriman, ayahnya kemudian beriman, bibinya beriman, paman ipar beriman, paman dari pihak ibu juga beriman ya, Utsman bin Maz'un itu kan.
kemudian saudara laki-lakinya juga beriman ya. Jadi Hafsah benar-benar hidup di dalam rumah yang makmur, yang mana di dalam rumah itu benar-benar diajarkan, Hafsah benar-benar tumbuh dalam keadaan mencintai ilmu dan adab, teman-teman. Hafsah benar-benar adalah orang yang berilmu dan beradab. Bahkan Hafsah belajar menulis ya kepada Syifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah Al-Adawiyah. Jadi Hafsah belajar ilmu dan adab, kemudian belajar menulis ya dengan Syifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah Al-Adawiyah. Kemudian Hafsah binti Umar juga menuntut ilmu sampai menjadi salah seorang wanita yang fasih di kalangan Quraisy. Jadi salah seorang yang fasih di kalangan Quraisy itu sangat terpandang, teman-teman ya. Gimana sih kalau di kelas kita tuh ada orang yang teman-teman, ada yang temannya fasih bahasa Arab, ada yang fasih Al-Quran, fasih bahasa Inggris, bahasa asing, pasti udah gitu cantik, pinter, wah menyenangkan, pasti kalian kagum banget ya. Apalagi ini termasuk dari salah seorang istri Nabi. Lalu bagaimanakah keislaman Hafsah binti Umar ya? Pasti kan kita tahu bertanya dong sejarahnya, bagaimana sih keislamannya Hafsah binti Umar begitu ya, meskipun hidup di kalangan keluarga yang memang ibunya muslim ya, beriman kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul gitu kan. Jadi Hafsah itu menikah saat usianya masih dalam sejarah dikatakan kisaran 14 tahun seperti itu ya. Jadi pada saat usianya kisaran 14 tahun Hafsah itu sudah menikah. Loh Bu, kok muda banget, 14 tahun itu kelas 2 SMP ya? Kelas 2 SMP atau kelas 3 ya? Kelas 2 SMP begitu. Wanita-wanita pada zaman dahulu itu mereka berakal, mereka berilmu, mereka beradab ya. Jadi mereka itu sudah paham sekali akan agama. Aisyah binti Abu Bakar aja nikah usia 6 tahun seperti itu ya. Jadi pada masa-masa itu adalah gemilangnya Islam. Nah, sekarang sangat menurun. Kenapa? Karena remaja-remajanya banyak yang malas untuk mempelajari Islam, merasa enjoy aja, ngerasa yakin kalau udah habis hidup, habis mati, udah gitu aja. Padahal setelah kehidupan ada kematian dan akan ada siksa atau nikmat kubur, nikmat alam akhirat, kehidupan yang kekal. Oke. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana keislaman Hafsah binti Umar? Jadi tadi udah Hafsah itu pinter, kemudian cerdas, bahkan salah satu dari seorang wanita yang fasih di kalangan Quraisy, keilmuannya, Al-Qur'annya gitu ya. Hafsah juga pernah belajar menulis dengan Syifa binti Abdullah yang jadi gurunya adalah Syifa namanya. Syifa binti Abdullah Al-Quraisyiyah Al-Adawiyah. Jadi dari bangsa Quraisy juga. Kemudian Hafsah sendiri masuk Islam sejak awal didakwahi Islam. Jadi sejak Islam itu sudah menyebar, Hafsah dan suaminya, jadi kan dia menikah di usia muda ya. Jadi suaminya bernama Khunais bin Huzafa As-Sahmi. Hafsah dan Khunais ini masuk Islam bersama. Kemudian Hafsah dan suaminya berhijrah pertama kali ke Habasyah. Nah, habis hijrah ke Habasyah, hijrah juga ke Madinah seperti itu. Jadi kemudian Khunais, suaminya Hafsah, pernah mengikuti perang pertama kali dalam Islam, yaitu perang Badar ya, perang pertama dalam Islam. Kemudian saat usianya masih muda dan ketika sedang berada di Madinah, Khunais wafat seperti itu. Nah, suaminya meninggal dunia di Madinah seperti itu ya teman-teman. Jadi Hafsah menjadi janda muda pada usia yang sangat muda, belum genap usianya 20 tahun ya. Tapi Hafsah itu adalah wanita mukminah yang bertakwa. Dia tuh nggak ngeluh, ya Allah aku masih muda banget tapi aku udah janda. Nggak ada istilah itu. Karena Hafsah sudah sangat memahami hukum Allah. Hafsah sudah sangat paham Al-Quran. Dia sangat bertakwa, dia sangat khusyuk, dia sangat rajin puasa, dia fasih dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi ketika pun dia menjadi janda di usia belum sampai 20 tahun, dia nggak baperan, nggak alay gitulah, nggak yang kayak ya Allah aku udah jadi janda, enggak begitu ya. Jadi memang benar-benar istri-istri Nabi, wanita-wanita pada zaman Nabi itu adalah wanita-wanita yang hebat. Nah, itulah harus kita contoh. Kenapa harus ada pelajaran sirah? Karena kita akan memilih kita tuh pengen kayak siapa sih, karena kita nggak mungkin bisa kayak semuanya. Khadijah, Aisyah, Hafsah, paling enggak satu di antara istri Rasul sifatnya bisa kita ikuti seperti itu ya. Nah, setelah wafatnya Khunais, suaminya Hafsah,
Hafsah kan menjadi janda, lalu bagaimana bisa menjadi salah satu dari ummahatul mukminin, seperti itu kan. Dan kan sebetulnya Hafsah sendiri kedudukannya sudah menjadi anak dari sahabat terdekatnya Rasul, yaitu Umar bin Khattab, seperti itu. Nah, kemudian Hafsah juga sudah menjadi istri dari sahabat Rasul, yaitu Khunais, karena Khunais tuh termasuk sahabat Rasul, seperti itu kan. Nah, pernikahannya dengan Rasul yang penuh berkah ini, setelah menjadi janda, ayahnya yaitu Umar bin Khattab sebagai walinya Hafsah yang sangat mencintai putrinya. Hafsah itu cantik loh, Hafsah cantik, pinter gitu ya, pemberani, sama seperti ayahnya Umar bin Khattab itu dikenal sangat pemberani, seperti itu ya, bahkan sangat nggak ada rasa takut lah kepada musuh-musuh Islam. Nah, setelah kematian suaminya Hafsah, ayahnya bersedih, sangat sedih, karena bahkan sangat berduka cita dengan kematian suaminya Hafsah gitu, melihat anaknya yang masih sangat muda sudah menjadi janda, seperti itu kan. Nah, kemudian ayahnya yaitu Umar bin Khattab berusaha mencarikan suami lagi untuk putrinya, dan beginilah kisah pernikahan Hafsah binti Umar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak ya. Nah, ini dia kisah pernikahan yang penuh berkah antara Hafsah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kisahnya tuh sedih gitu, sedih tapi berakhir dengan bahagia. Jadi teman-teman, seandainya teman-teman itu bisa membaca, hobi membaca ya. Jadi bacaannya itu remaja-remaja kan sekarang sukanya novel, komik, atau anim-anim gitu kan ya, komik-komik anim gitu. Seandainya kalian tahu bahwasannya kisah-kisah cinta Rasul, kisah tentang istri Rasul dengan istri-istrinya, bagaimana jalan mereka Rasul akan menikahi para ummatul mukminin itu tuh ada suatu kisah yang sangat membuat kita sedih, kemudian membuat kita ya kayak nonton film, kayak nonton drama gitulah. Cuma sayangnya remaja-remaja masa kini itu bukan cuma remaja, Muslim ya, umat Islam zaman sekarang itu lebih malas membaca ya. Itu sudah banyak sekali. Pun baca itu sukanya yang menarik-menarik aja. Padahal dalam kisah perjalanannya Rasul dengan para istri-istrinya itu so sweet banget. Ada yang namanya cemburu, ada yang namanya saling kelompok-kelompokan, kelompoknya Aisyah dengan Hafsah, Zainab dengan siapa, pokoknya seru lah gitu kan. Nah, begini kisahnya Hafsah ya. Jadi ketika Hafsah binti Umar menjadi janda ya, ketika Khunais bin Huzaifah Sahmi wafat, nah itu tuh Umar kan sedih banget gitu ya. Jadi Khunais sendiri pun wafatnya di Madinah ya, di Madinah setelah mengikuti perang Badar, tapi bukan saat perang Badarnya, seperti itu, bukan saat perang Badarnya. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya Khunais wafat ketika perang Uhud sebab luka-luka yang parah. Namun dalam sejarah-sejarah yang banyak menceritakan Khunais wafat di Madinah, tapi tidak sebelum perang Badar, sebelum perang Uhud, maaf, setelah perang Badar tapi sebelum perang Uhud, dan wafatnya itu di Madinah gitu. Jadi bukan wafat karena peperangan, namun dalam sejarah lain dikatakan Khunais wafat saat perang Uhud. Nah, udah ya. Nah, kemudian setelah Hafsah menjadi janda, Umar sendiri pun sedih banget kan sebagai ayah. Akhirnya Umar tuh punya sahabat yang namanya Utsman, punya sahabat yang namanya Abu Bakar, seperti itu, punya sahabat-sahabat yang lain. Tapi Umar sendiri ingin sebagai walinya, ingin putrinya mendapatkan suami yang juga solih gitu, yang benar-benar dipercaya kesolihannya. Ya solih sih sahabat-sahabat Nabi, cuma gimana sih kalau kita sama orang yang terdekat kita pasti lebih nyaman gitu kan, lebih dekat, lebih kenal gitu. Akhirnya Umar, dalam hadis ini diceritakan bahwasanya Umar menemui Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan kan orang ketiga, khalifah ketiga ya, tapi setelah wafatnya Rasul baru ada khalifah kan. Nah, Utsman bin Affan kemudian Umar sendiri menawarkan, wahai Utsman, jika kamu mau, kunikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar. Jadi Umar sendiri langsung menawarkan ke Utsman kalau mau nikahin Hafsah. Tapi Utsman malah jawabnya, aku akan mempertimbangkan terlebih dahulu tawaran kamu ini, wahai Umar bin Khattab, seperti itu. Padahal sama-sama sohib ya, teman gitu kan, tapi Utsman masih berpikir dulu. Kemudian
Umar menunggu jawaban dari Utsman selama beberapa hari. Akhirnya setelah menunggu, Utsman menemui dan berkata, "Wahai Umar, aku memutuskan bahwa aku tidak menikah sekarang ini." Jadi tuh ketika Utsman menyampaikan bahwa dia belum siap menikah untuk sekarang ini, Umar tuh sedih, marah, kayak kecewa gitu loh, karena kok gitu banget sih sama Sohib, kayak nggak pengertian banget. Gimana sih kalau Antuna tuh ada lagi sedih, terus punya Sohib, punya best friend, tapi nggak pengertian sama kita, gimana rasanya? Nah itu yang dirasakan Umar, merasa kecewa, marah gitu kan. Nah setelah Utsman memberi jawaban bahwasanya Utsman belum pingin nikah saat itu, maksudnya belum mau menerima tawaran Umar kan sedih ya, tapi Umar masih punya sohib lagi, yaitu kemudian Umar menemui sahabatnya yang satunya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini Abu Bakar juga adalah teman terdekatnya Rasul, bahkan setia banget orang dari kalangan laki-laki yang pertama kali beriman gitu kan, juga sahabat akrabnya Umar bin Khattab gitu. Jadi Umar mendatangi Abu Bakar, terus sama menawarkan juga sebagaimana Umar menawarkan kepada Utsman, "Wahai Umar, jika kamu berkenan, kunikahkan kamu dengan Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau kamu mau, kunikahin kamu sama putriku." Umar itu berani membanggakan putrinya. Kenapa? Hafsah itu cantik, Hafsah itu pinter, hafal Quran, fasih, cerdas, beradab. Siapa yang ini keturunannya keturunan terpandang gitu kan, keturunan bangsa mulia gitu. Nah ternyata ketika Umar menawarkan kepada Abu Bakar, malah justru Abu Bakar diem aja, nggak jawab iya, nggak jawab enggak, cuek, bukan cuek sih, cuma diem lah gitu, nggak memberi jawaban, "Oh ya aku pikirin dulu ya," gitu, enggak. Nah ketika Utsman menolak tawaran Umar aja, Umar aja udah sedih banget gitu kan, apalagi ketika melihat sikapnya Abu Bakar kok malah diem aja, dia lebih marah, bahkan marahnya lebih kesel gitu ya, lebih marah daripada ketika mendengar jawaban Utsman. Kemudian selama beberapa hari setelah Umar menemui Abu Bakar, menemui Utsman, Abu Bakar gitu kan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata meminang Hafsah. Nah ternyata Hafsah mendapat suami yang lebih mulia gitu kan, lebih mulia daripada sahabatnya yang tadi ditawarkan. Sama-sama mulia, cuma Rasul kan punya kemuliaan yang lebih di sisi Allah. Artinya gini, Rasul, Nabi gitu loh, Nabi, Abu Bakar, Utsman sama Nabi, mulia yang mana gitu kan, lebih terpandang yang mana? Nabi kan. Ternyata Hafsah dipinang oleh Rasul. Nah so sweet ya gitu kan. Kemudian misalnya Antuna dinikahin sama dijodohin sama Abi Antuna nawarin ke sohibnya, terus ternyata ada yang lebih lebih keren, lebih ganteng, lebih soleh gitu, pas yang meminang kalian itu yang lebih ganteng, lebih soleh, lebih gitu ya, wibawa gitu, wibawa mobil gitu misalnya kan. Nah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Hafsah, barulah Umar bin Khattab mendatangi Umar, terus bilang gini, "Wahai Umar, barangkali kamu marah ketika kemarin kamu menawarkan Hafsah kepadaku, tapi aku hanya diam saja dengan sikapku itu, ya kan, terus aku tidak menjawab tawaranmu itu, tidak menjawab sama sekali gitu kan," kata Abu Bakar As-Siddiq. Nah Umar pun menjawab iya gitu kan. Abu Bakar bertanya, "Mungkin kamu marah wahai Umar dengan sikapku kemarin." Kemudian Abu Bakar pun menjawab Umar jawab iya gitu kan, iya gitu, nggak iya gitu ya, iya, naam gitu kata Umar kan. Dia betul-betul marah, kecewa, kok bisa-bisanya sih temen cuek banget, kayak nggak pengertian dengan kondisi sedihku gitu. Terus Abu Bakar bilang gini, "Sesungguhnya tuh nggak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu itu wahai Umar, kecuali karena aku tahu bahwa Rasul pernah menyebut-nyebut tentang Hafsah," gitu kan. Nah jadi Abu Bakar itu setia banget teman-teman, setia banget. Meskipun Abu Bakar ini dekat sama Umar, tapi Abu Bakar tidak mau menceritakan rahasianya Rasul kepada Umar, meskipun Umar juga adalah sahabat terdekatnya Rasul. Artinya di hadis ini kita diajarkan, dari kisah ini kita diajarkan, kalau kita bersahabat dengan A, B, C, ini teman akrab, best friend. Si A punya masalah cerita sama si B gitu, atau si A punya rahasia cerita sama si B nggak boleh menceritakan sama si C, meskipun si C ini teman akrab A
karena A tidak mengizinkan, tidak bilang oh C boleh tahu kok, enggak begitu. Itu arti dari sahabat sesungguhnya, teman-teman. Jadi dalam kisah hadis ini saja sudah kita sudah diajarkan bahwasannya menjadi sahabat itu bukan cuma sekedar buat senang-senang, buat kita happy-happy, tapi bagaimana kita saling menjaga aib kita saling kalau temannya berbuat salah kita tegur, kalau sekiranya kita negur nggak bisa ya kita melalui yang dipercaya, orang tua kita atau bukan guru kita misalnya kan. Karena tapi bukan berarti kita bebas menceritakan tentang rahasia sahabat kita. Misal si A tadi, kayak tadi si A punya rahasia, cerita ke B, B menceritakan ke C. Apa artinya sahabat? Begitu kan. Sahabat tetap ada sebuah kepercayaan yang harus dipegang gitu kan. Kemudian kata Abu Bakar sendiri, karena Rasul pernah nyebut-nyebut tentang Hafsah, kan berarti Abu Bakar tahu, PK, paham kan kalau Rasul itu ada niatan untuk menikahi Hafsah. Makanya aku nggak mau menyebarkan rahasia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Umar, pun seandainya Rasul tidak jadi meminang putrimu Hafsah, maka aku pasti akan menerima tawaranmu, wahai Umar. Oh jadi begitu. Akhirnya kan Umar nggak marah. Akhirnya Umar, ya Allah, kenapa aku mengedepankan rasa marah bukan husnuzon gitu kan. Itu saking sedihnya Umar gitu, saking sedihnya saat putrinya menjadi janda ya. Nah, perlu diketahui juga anak-anak solihah bahwasanya ketika Umar menawarkan Hafsah putrinya ya kepada sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan, kenapa kok yang pertama kali dituju itu Utsman gitu kan? Karena Utsman baru saja ditinggal mati oleh istrinya yang bernama Ruqayyah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Utsman sendiri pernah menjadi menantunya Rasul ya. Rasul punya anak namanya Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Kulsum itu kan. Nah, Ruqayyah pernah menjadi Ruqayyah itu adalah istrinya Utsman bin Affan dan kemudian meninggal terlebih dahulu. Jadi Utsman itu udah jadi duda. Dan juga Utsman pernah Utsman adalah menantunya Rasul. Makanya yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab untuk menikahi Hafsah itu adalah Utsman duluan gitu kan ya. Dan bukan aib menawarkan anaknya kepada lelaki solih, itu bukan aib. Jadi jangan malu, iya masa aku tawar-tawarin tawar-tawarin lah gitu. Enggak, bukan aib selama ayah kita tahu lelaki yang untuk menjadi pendamping hidup kita adalah lelaki solih, baik, karena ayahnya percaya anaknya, putrinya akan dijaga. Begitu juga kalian, ketika ayah kalian memilihkan lelaki solih untuk kalian, untuk antuna, wahai anak-anak ibu yang solihah, karena ayah antuna tahu, oh dia soleh, rajin sholat, rajin ngaji, sayang sama keluarganya, pasti juga sayang sama istrinya. Itu orang tua pasti begitu ya. Jadi yang sayang sama orang tuanya, jangan ngebantah ya, minta ridho sama orang tua ya. Kalian tuh keren loh, so sweet lah antuna itu. Kemudian pasti ada hikmahnya ya, setiap roda kehidupan itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga pernikahan Hafsah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada hikmahnya, yaitu Hafsah itu sangat sabar. Di usianya yang belum sampai 20 tahun sudah menjadi janda ya, suaminya sudah syahid di jalan Allah. Kemudian Hafsah itu sadar bahwasanya ini semua adalah bentuk dari ujian Allah, bahwasanya ketika aku bersabar gitu kan, kata Hafsah, ketika Hafsah bersabar kemudian dia mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah dari kesabarannya, kemudian mendapat pahala dari mati syahid suaminya. Nah, Hafsah itu akan mendapat balasan yang luar biasa ya, yaitu tadi suami yang solih, bahkan pemimpin dunia, bahkan sudah dijanjikan Hafsah akan menjadi istri Rasul di surga gitu. Siapa yang nggak senang? Bahkan istri-istri Rasul sudah dijanjikan mereka adalah penghuni surga. Wah, siapa yang nggak bahagia ya? Tapi pastinya semua itu hanya didapatkan untuk wanita-wanita solihah. Kita nggak bisa, Bu? Bisa dong. Makanya kenapa di dalam sejarah tidak pernah dihapuskan sampai kiamat kisah tentang Rasul, istri-istri Rasul, sahabiah, kehidupan sejarah Islam. Karena kita dalam hidup kita ini tinggal ngikuti aja alur perjalanannya. Kita tinggal nyontoh aja, kita nih mau jadi kayak siapa sih kesabarannya, kita mau jadi kayak siapa sih dermawannya, kita mau jadi kayak siapa sih pinternya dari istri-istri Rasul ya, dari sahabat-sahabat Rasul. Kita mau kayak siapa sih keberaniannya dalam membela Islam, kita mau kayak siapa sih dalam menjaga kehormatan kita gitu kan. Kita tinggal pilih, kita ambil satu persatu sifat dari istri-istri Rasul, yaitu ummatul mukminin, untuk kita aplikasikan dalam hidup kita gitu ya, karena Islam itu sudah sempurna.
Jadi hikmah dari pernikahannya itu yaitu Allah sedang menguji Hafsah, kemudian Allah memberi balasan kepada Hafsah karena kesediaannya mengharapkan pahala dari Allah, karena kesabarannya ya. Karena sabar adalah salah satu tingkatan yang dengannya seseorang, dengan kesabaran itu seseorang pasti akan menggapai kedekatan dengan diri dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dia mendapat banyak pahala. Kemudian dari sabar itu pun ada balasan di dunia. Coba kita sabar itu pasti ada balasannya di dunia. Kemudian di dunia pasti sedikitnya aja tuh sabar. Kalau di dunia kita disenengin orang gitu ya, kita dicintai banyak orang. Kemudian di akhirat udah jelas dimudahkan urusan kita saat persidangan gitu kan. Nah, Allah juga menetapkan bahwa manusia itu teman-teman berada dalam kerugian. Kita ini sebetulnya dalam kerugian, cuma karena Allah itu punya sifat yang adil, Allah kasih penghususan. Yang gak rugi itu ya hanya orang-orang beriman. Nah, hanya orang beriman, kemudian dia beramal solih. Gak cukup iman aja kan, dia harus beramal solih. Dia beriman, dia beramal solih tapi gak beriman, kafir. Dia cuma dapat balasan di dunia, di akhirat dia gak dapat. Makanya itu yang pertama kali Allah katakan, orang yang gak rugi itu adalah orang yang beriman. Kemudian setelah dia beriman, dia beramal solih. Udah dia beriman, beramal solih, kemudian saling menasihati dengan kesabaran. Nah, begitu juga kalian ketika bersahabat, ada temannya nyeleweng, ada temannya yang lagi future, lagi nggak semangat, lagi down gitu, kalian nasihati. Ya memang begini namanya menuntut ilmu, memang begini kita dalam hidup di dunia untuk taat pada Allah. Kalau nggak mau capek ya mati gitu kan. Kalau nggak mau mati ya hidup untuk taat gitu ya kan. Hidup kalau nggak hidup mati pilihannya. Kalau nggak lelah bahagia berleha-leha gitu, tinggal kita yang milih gitu kan. Nah, dan perlu diketahui bahwasanya sabar itu praktiknya di awal ketika kita ditimpa musibah. Jadi Hafsah setiap kali ditimpa musibah enggak mengeluh, tapi langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja sebagai bentuk bahwasanya dia bersabar atas ujian yang Allah beri. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya bukan satu hal yang tercela jika seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada lelaki yang sudah diketahui kesolihannya, kebaikannya gitu ya. Meskipun itu untuk menjadi istri yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Jadi nggak ada masalah, bukan aib selama kedua belah pihak bisa saling menjaga hati, kemudian bisa menjaga, memperbaiki, semakin meningkatkan kualitas keislamannya, keimanannya kepada Allah, begitu ya. Nah, di sini ada hadis ya dari Nabi. Ini masih berkaitan tentang kesedihannya Umar karena kesedihan Umar melihat kondisi putrinya yang masih muda sudah menjadi janda tadi ya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, pasti ada 3 jenis manusia yang pasti Allah akan menolong gitu kan. Pasti Allah akan menolong. Siapakah mereka? Jadi orang yang pasti akan Allah tolong itu yang pertama budak mukatab yang ingin melunasi mukatabahnya. Kemudian orang yang ingin menikah karena ingin menjaga dirinya dari fitnah. Udah pengen nikah, genit banget tahu, masih 18 tahun udah pengen nikah. Kalau dia ingin menikah karena dia khawatir banyaknya fitnah, dia khawatir dirinya tidak terjaga karena mau pergi jauh-jauh nggak ada mahram, seperti itu nggak masalah, asalkan dia menikah dengan cara yang syar'i, dengan cara yang baik. Asalkan dia menikah tidak menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia menikah tidak menghalangi dia untuk mengembangkan dirinya menjadi wanita muslimah, wanita solihah yang paham akan agama. Nggak masalah nikah usia muda seperti itu, tapi dengan catatan dia benar-benar bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk Islam. Dia bisa mengembangkan dirinya menjadi wanita muslimah yang paham syariat Islam, kemudian dia pandai untuk mengajarkan anak-anaknya, bukan sekedar nikah. Sekarang banyak orang udah pingin nikah tapi anaknya, ngurus anak nggak bisa, masak juga nggak bisa gitu kan, bisanya ngeluh, bisanya ujung-ujungnya suamiku begini, nah, nyesel nikah muda. Nah, itu berbahaya sekali ya. Makanya menikah itu butuh ilmu. Nah, kemudian orang yang ketiga yang akan Allah tolong, yang pasti akan Allah tolong, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah kan. Suaminya Hafsah kan syahid di jalan Allah ya, maka Hafsah termasuk dari orang yang mendapat pertolongan Allah gitu kan, orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi ini 3 jenis manusia yang pasti Allah tolong. Maka
apakah kita salah dua diantaranya? Karena nggak ada budak di sini zaman sekarang ya. Mungkin kita termasuk, bukan kita, deng, ibu kan udah nikah ya, Antuna ya. Apakah Antuna termasuk dari orang yang ingin menikah karena ingin menjaga dirinya, lulus SMA misalnya, atau Antuna orang yang berjihad di jalan Allah? Nah, kalau ini kita berjihad di jalan Allah, belajar ilmu agama juga sedang berjihad di jalan Allah ya, perlu diketahui. Kita belajar ilmu agama ini kita sedang berada di jalan Allah, kita sedang berjihad di jalan Allah. Maka banyak-banyak berdoalah, karena Allah pasti akan menolong. Budak mukatab yang ingin budak mukatab yang ingin melunasi mukatabahnya. Budak mukatab itu artinya, jadi zaman Nabi itu kan ada perbudakan ya, zaman-zaman sebelum Nabi diutus itu sudah ada perbudakan begitu kan. Budak itu tidak lebih mulia daripada pembantu. Jadi bukan gimana ya, kalau pembantu sekarang kan dia kerja, dia digaji gitu ya. Kalau budak tuh enggak gitu. Bahkan budak itu ya dipecutin, bisa di mahram sih sama tuannya, bisa dipakai kapanpun sama sama tuannya, kapan tuannya mau, tapi nggak dibayar gitu, nggak dibayar. Nah, budak mukatab ini adalah seorang budak yang dia ingin memerdekakan dirinya dengan cara mencicil. Jadi dia mencicil sama tuannya nih, pingin merdeka, nggak mau lagi jadi budak gitu kan. Nah, terus uangnya dari mana, Bu? Ya mungkin dia jualan. Ketika tuannya lagi nggak manggil dia suruh kerja, nggak suruh apa, dia dapat uang dari orang-orang dermawan gitu kan. Nah, jadi budak mukatab ini adalah dia seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan dengan cara mencicil. Jadi budak ini sesuai dengan ininya loh Mbak, harga dia itu sesuai dengan kualitas fisik dia. Kalau dia cantik, dia ganteng, dia putih, dia itu cakep lah, pinter, itu mahal banget gitu. Jadi tapi kalau dia jelek gitu kan, malah habis lah, cuma dipecutin gitu. Nah, tapi beda sama Bilal bin Rabah. Bilal itu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, karena sangat mahal dia. Kenapa bisa mahal? Bertauhid. Karena dia bertauhid, makanya Bilal jadi mahal begitu ya. Nah, bagaimana sih rumah tangganya Hafsah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Hafsah menikah dengan Rasul itu pada bulan Sya'ban, ketiga dari hijrah sebelum perang Uhud. Jadi kalau kita melihat dari pernikahannya Hafsah dengan Rasul saja sebelum perang Uhud, berarti kan Khunais, suaminya Hafsah yang pertama, belum sampai mengikuti perang Uhud ya, karena kan sudah wafat. Jadi berarti Khunais wafat di Madinah, tapi Khunais sempat mengikuti perang Badar, tapi nggak wafat saat perang Badarnya gitu, nggak gitu. Jadi memang wafat saat di Madinah begitu. Nah, jadi Rasul menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban tahun ketiga hijrah. Tahun ketiga hijrah itu gimana sih Bu maksudnya? Jadi kan kaum muslimin itu dulu di Mekah, kemudian hijrah gitu kan. Nah, hijrah pertama itu di Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah gitu. Nah, pertama kali hijrah itu disebut dengan tahun pertama hijrah. Kemudian tahun kan udah setahun, kemudian tahun kedua hijrah, tahun ketiga hijrah. Nah, maka disitulah ada namanya tahun hijriyah, seperti itu teman-teman. Ketika menikahi Hafsah, Rasul memberi mahar uang sebanyak 400 dirham. 400 dirham itu kalau sekarang ya dirupiahkan itu sekitar 1.500.000-an. Itu zaman kapan ya? Kalau zaman sekarang 1.500.000 ya banyak lah kalau bersyukur gitu ya. Nah, bisa dapat cincin lah gitu. Tapi zaman dulu kalau 400 dirham atau setara dengan 1.500.000 sudah berapa itu ya? Banyak gitu. Masya Allah. Nah, anak-anak ini yang Ibu ceritakan tadi, kenapa sebetulnya kisah-kisah cinta Rasul, kecemburuan istri-istri Rasul gitu tuh lebih seru. Ibu sendiri kalau pas lagi ngetik baca buku-buku sejarahnya begini tuh sedih, bahagia, ketawa, lucu gitu. Oh, ternyata Ummatul Mukminin tuh meskipun mereka adalah wanita-wanita hebat, ada rasa cemburunya gitu loh. Jadi ada gap-gapan gitu loh. Ada kelompok-kelompokan istri Rasul yang siapa dengan siapa sohibnya gitu. Nanti musuhannya sama siapa. Tapi mereka nggak saling menjatuhkan satu sama lain sih, nggak sampai begitu. Bahkan kalau mereka meriwayatkan hadis, misalnya Aisyah menceritakan tentang Zainab gitu kan, meskipun nggak dekat gitu kan, bahkan pernah saling cemburuan gitu. Aisyah tuh mengangkat nama baik Zainab, menceritakan tentang kebaikannya Zainab, bukan yang buruk-buruk gitu. Itu
Di situ tuh yang harus kita pelajari, meskipun saling cemburu tapi tidak menceritakan tentang keburukan, tentang kejelekan ya. Nah, di sini bahkan dalam pernikahannya Rasul dengan Hafsah itu, dalam rumah tangga Rasul dengan Hafsah sampai terjadi turunnya surat At-Tahrim ayat 1 itu loh, yang bunyinya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Itu kan surat At-Tahrim itu turun gara-gara kecemburuan istri-istri Rasul loh. Nah, kecemburuan itu kadang muncul di antara istri Rasul karena ingin mendapatkan prioritas di hati Rasul. Jadi pingin yang paling wow di hati Rasul itu loh, satu sama lain. Nah, sebagaimana hadisnya yang tertulis dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu paling pinter Mbak, paling banyak meriwayatkan hadis tentang Rasul, paling dicintai Rasul kan. Suatu hari Rasul itu pernah ke rumah Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini istrinya Rasul ya. Nah, Rasul cuma duduk sebentar, tinggal sebentar, nggak lama. Rasul rupanya minum madu di rumahnya Zainab karena disediakan madu, sebab Rasul sangat suka sekali madu. Zainab binti Jahsy sebagai seorang istri yang juga ingin mendapat cintanya Rasul gitu kan, menyediakan madu. Tapi Aisyah dan Hafsah kan tahu gitu kan kalau Rasul itu mampir ke rumah Zainab, cemburu tuh karena Aisyah sama Hafsah tuh sohib banget gitu kan. Nah, ketika tahu, kata Aisyah begini, nanti kalau Rasul ke rumah kita, kata Aisyah, misalnya Rasul ke rumah Aisyah nanti bilang aja, bau apa ini? Kamu habis makan buah kamu habis makan buah maghfir, engkau habis makan buah maghfir wahai Rasul gitu misalnya kan. Nah, begitu juga Hafsah nanti kalau Rasul ke rumah kamu bilang ya, bau apa ini kok kayak buah maghfir baunya. Buah maghfir itu apa coba? Buah maghfir itu adalah buah yang dia itu manis tapi bau banget di mulut, itu bikin gak enak. Jadi Rasul tuh gak suka bau-bau yang gak enak karena itu makruh gitu kan. Nah, ketika Rasul pulang, bener nih datang ke rumahnya Aisyah kan, Aisyah bilang gitu, bau apa ini? Bau buah maghfir gitu kan, bau maghfir. Terus Rasul bilang, enggak, tadi aku minum madu di rumah Zainab binti Jahsy gitu, kata Rasul kan. Karena tahu Aisyah istri yang paling dicintai itu cemburu gitu, Hafsah juga cemburu gitu kan, Rasul terus mengharamkan madu atas dirinya, padahal kan madu itu dihalalkan oleh Allah kan. Nah, kemudian kata Rasul, aku nanti nggak minum madu, saya tidak akan minum madu lagi di sana gitu, kata Rasul. Terus dan aku berjanji, karena aku sudah berjanji, maka jangan beritahukan hal ini kepada siapapun. Jadi Rasul bilang sama Hafsah, jangan cerita ke siapapun kalau Rasul sudah mengharamkan madu atas dirinya. Tapi ada sejarah lain yang mengatakan bahwasanya Hafsah pernah cemburu karena Rasul pernah menikahi Maria Al-Qibtiyah, seorang budak dari bangsa Kipti. Maria Al-Qibtiyah itu budak, tapi bukan budak yang sembarangan. Maria Al-Qibtiyah itu ratu dari bangsa Kipti. Dia ketika peperangan melawan umat Islam kan, Maria Al-Qibtiyah itu tertawan gitu. Jadi tawanan, namanya tawanan itu pasti jadi budak. Nah, ketika Hafsah cemburu sebab Rasul menikahi Maria Al-Qibtiyah begitu kan, Rasul terus bilang, aku nggak akan pernah menemui lagi Maria Al-Qibtiyah, seperti itu budaknya Rasul gitu kan. Saat itulah turun surat At-Tahrim ayat 1 itu, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan apa yang sudah aku halalkan, kata Allah, cuma gara-gara biar istrimu nggak cemburu. Itu tuh nggak boleh gitu Mbak. Jadi apa yang sudah Allah halalkan ya halal kita pakai, ya halal kita gunakan, nggak haram gitu. Dan kita nggak boleh mengharamkan diri kita, seperti itu ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwasanya apa yang sudah Allah halalkan ya halal untuk kita, apa yang Allah haramkan haram untuk kita. Jangan sampai kebalik ya, malah justru yang diharamkan pacaran, diharamkan untuk membuka aurat, malah dianggap halal. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, dari kisah tadi kan, dari kisah pernikahannya Rasul, kecemburuan istri-istri Rasul tadi, kita ambil pelajaran ya, bahwasanya cemburu itu hal yang biasa di kalangan wanita. Jadi kalau Umi Antuna cemburu sama abinya, Umi lebay, nggak usah gitu. Memang iya, wanita tuh cemburuan. Lawan Antuna aja kadang cemburu, teman yang satu lebih akrab sama yang satunya gitu. Misalkan ada nih berteman 1, 2, 3, bertiga nih biasanya cemburunya banget loh kalau yang satu lebih dekat sama yang satu, karena sama-sama teman akrab gitu kan. Nah, jadi memang sikap cemburu itu adalah hal yang biasa di kalangan wanita, tapi jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan jadinya nanti mengikuti sifat iblis, dengki, iri gitu ya, itu bahaya. Kemudian kewajiban kafaroh terhadap
orang yang mengharamkan istrinya tapi tidak berniat menceraikannya. Jadi kan Rasul pernah mengharamkan Maria Al-Qibtiyah kan, tapi Rasul tidak menceraikannya. Nah, ini juga hukum ini dikenakan kepada kita sebagai umat Rasul. Jadi kalau ada laki-laki mengharamkan istrinya untuk dia, aku sudah tidak ingin menyentuhmu, kamu sudah tidak boleh memelukku lagi, bersalaman denganku lagi. Tapi suaminya nggak mau menceraikan gitu. Nah, laki-laki ini mendapat kafaroh. Kafaroh itu denda dalam Islam ya. Apa denda dari lelaki yang dia mengharamkan istri? Istri itu kan halal ya, boleh nggak pakai jilbab, boleh dia seksi di depan suaminya, boleh cantik depan suaminya gitu kan. Tapi kalau dia mengharamkan istrinya tapi nggak mau menceraikan, ya dapat denda suaminya gitu kan. Dendanya itu memerdekakan budak atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi mereka 10 orang miskin tadi pakaian. Nah, atau puasa 3 hari berturut-turut. Ya pilihlah 2 macam ini, karena kita nggak bisa memerdekakan budak. Mana ada lagi budak zaman sekarang, ya kan? Nah, jadi kalau ada laki-laki seperti itu, maka kenapa kita sangat dianjurkan seorang ayah mencarikan calon suami untuk putrinya, ayah yang mencarikan, karena ayah akan tahu karakter laki-laki seperti apa. Makanya bilang sama abinya, Bi, nanti kalau kakak sudah waktunya nikah, carikan laki-laki yang solih, kakak percaya, kakak nggak mau pacaran gitu. Biar apa? Biar kalian menjadi wanita yang selalu terjaga, wanita yang mahal, yang terpandang kehormatannya gitu ya. Kemudian upaya Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan Hafsah ridho dengan pengharaman Maria Al-Qibtiyah. Jadi Rasul sudah berusaha supaya Hafsah nggak cemburu lagi, sampai Rasul itu berupaya, ya udah, aku nggak akan mendatangi Maria lagi gitu, aku nggak akan pernah bertemu dengan Maria lagi. Sedih loh gitu, Maria tuh cantik banget loh, bangsa Qibti, ratu loh, cantik Maria Al-Qibtiyah itu dalam sejarahnya ya, pasti cantik lah orang Arab. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk merujuk Hafsah radhiyallahu anha. Loh, kok dirujuk, Bu? Emang cerai? Jadi gini, Hafsah itu pernah dicerai sama Rasul karena kejadian tadi, kecemburuannya kan, saking cemburunya. Terus kan Rasul udah janji nggak mendatangi lagi Maria Al-Qibtiyah, nggak ketemu lagi, nggak menyentuh Maria Al-Qibtiyah lagi. Terus karena Rasul udah mengharamkan tadi dirinya dari Maria Al-Qibtiyah, tapi Rasul minta sama Hafsah supaya tidak menceritakan kejadian itu sama istri-istri yang lain. Tapi ternyata Hafsah menceritakannya, menyebarkan beritanya, apa yang dikatakan Rasul gitu ya kan. Nah, akhirnya Rasul tuh marah banget. Kenapa kok nggak bisa menjaga amanah begitu? Menurut Rasul itu sudah menyebarkan berita Rasul gitulah. Rasul nggak suka. Akhirnya Rasul marah gitu kan. Akhirnya ketika Rasul menceraikan Hafsah binti Umar, Hafsah tuh sedih banget, terpukul banget gitu kan. Kenapa? Diceraikan oleh laki-laki yang begitu hebat, pemimpin dunia gitu kan, kekasih Allah. Kemudian belum lagi ayahnya ya. Jadi Umar juga sangat sedih banget, kaget ketika Rasul menceraikan Hafsah. Nah, ketika Rasul sudah menceraikan Hafsah, Rasul ya, tiba-tiba Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dan menyuruh malaikat Jibril Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul agar Rasul kembali menikahi Hafsah, merujuk gitu ya, menikahi Hafsah. Kenapa? Karena Hafsah itu adalah wanita yang rajin sholat ya, rajin sholat malam. Hafsah juga rajin saum, puasa sunnah ya. Kalau saum wajib mah, saum Ramadan mah wajib gitu kan. Kemudian Hafsah juga adalah istri beliau yang kelak di jannah akan bersama Rasul. Hafsah juga wanita yang fasih dalam Al-Quran. Pokoknya banyak banget kelebihan Hafsah. Makanya sama Allah, Rasul harus menikahi Hafsah kembali ya, nah melalui malaikat Jibril. Nah, untuk ilmu Hafsah dan kepahaman Hafsah terhadap Al-Quran sendiri ya, terhadap syariat Islam sendiri, Hafsah itu sudah dikenal sebagai wanita yang berilmu. Jadi kan orang berilmu tuh gimana sih, Antuna ngeliat orang berilmu kagum gitu. Ngeliat Kak Shirley aja seneng banget, udah cantik, pinter gitu kan. Apalagi istri-istri Rasul, jangan kaget, cantik, pinter, pandai perang.
kemudian pandai bikin strategi, hafal ribuan hadis, hidup dengan lelaki yang mulia, ya kekasih Allah gitu kan. Ngeliat Kak Shirley aja yang manusia biasa, kita tahu pinter banget, bahasa Inggrisnya capcus banget gitu kan. Lihat Budila yang bahasa Arabnya lancar gitu ya, jangan huwe-huwe ya. Nah, kita ngeliat orang pinter tuh kan kagum gitu ya. Nah, jadi Hafsah itu dikenal sebagai wanita yang berilmu. Kemudian Hafsah sendiri meriwayatkan 60 hadis tentang Rasul, belum riwayat hadis yang lain ya. Baru hadis tentang Rasul saja ada 60 hadis yang diriwayatkan oleh Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian Hafsah adalah wanita yang ikut serta dalam mengumpulkan catatan mushaf yang mulia. Jadi Hafsah ini karena sangat fasih, sangat kuat hafalannya dalam Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an. Hafsah salah satu perempuan wanita yang dipilih mengumpulkan catatan mushaf. Jadi Al-Qur'an zaman dulu, Mbak, zaman Rasul itu cuma per lembar dan dia ditulis pakai di tulang-tulang hewan, ditulis di batu gitu kan. Nah, ada 70 penghafal Quran yang syahid ketika masanya Abu Bakar As-Siddiq, karena orang-orang murtadin nggak mau bayar zakat ya, orang-orang yang sudah beriman pada zaman Rasul, ketika Rasul wafat mereka murtad. Nah, mereka nggak mau bayar zakat, sama Abu Bakar dan sahabat diperangi, tapi nggak dibunuh, diperangi sampai mereka kembali bertaubat gitu kan. Nah, ketika orang-orang murtadin tadi melawan kaum muslimin, 70 penghafal Al-Quran itu wafat gitu kan, syahid. Nah, akhirnya Al-Quran kan khawatir Al-Quran mushaf-mushafnya hilang. Nah, Hafsah termasuk wanita yang mengumpulkan, mencatat kumpulan-kumpulan Al-Quran dari awal wahyu diturunkan sampai sesuai dengan susunannya. Nah, sekarang kurang enak apa? Kita baca Quran tinggal buka Quran aja, nggak perlu harus nyusun lagi lembar pertama ayat ini, nggak perlu harus begitu. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Nah, itu kecerdasan Hafsah salah satunya lah, menjadi wanita yang mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran yang ketika terjadi perang pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq, sebab melawan para murtadin yang nggak mau bayar zakat, dan syahid 70 penghafal Al-Quran ya. Khawatir Al-Quran akan hilang, maka Al-Quran sekarang sekarang menjadi mushaf Utsmani gitu. Nah, setelah sudah panjang perjalanan Hafsah seperti itu kan, Hafsah terbilang juga sudah lama lah perjalanannya berdakwah untuk Islam gitu kan. Sekarang waktunya Hafsah untuk istirahat. Nah, bagaimana wafatnya Hafsah radhiyallahu anha? Jadi Hafsah wafat pada bulan Sya'ban tahun ke-43 Hijrah di Madinah. Ada yang mengatakan juga bahwa Hafsah wafat pada tahun ke-41 gitu. Jadi ada beberapa pendapat yang berbeda seperti itu ya. Ada pendapat yang berbeda. Jadi ada tahun 45 Hijrah, ada tahun 41 Hijrah gitu. Namanya sejarah ya. Kemudian ketika Hafsah sendiri wafat, Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah, gubernur Madinah pada saat itu ikut mensolatkan Bunda Hafsah radhiyallahu anha ya, mensolatkan jenazahnya. Kemudian jenazahnya dipanggul ya, melewati beberapa jalan. Selanjutnya ada Abu Hurairah juga ya meletakkan jasad yang mulia itu ke dalam liang kuburnya. Jadi Hafsah sendiri pun saat mau meninggal itu ya, berpesan kepada saudara laki-lakinya yang bernama siapa tadi, Abdullah bin Umar ya, berwasiat sebelum meninggal ketika sudah mulai lemah gitu. Hafsah bilang, wahai saudaraku, aku berwasiat kepadamu, sama wasiatnya seperti wasiatnya Umar bin Khattab ya, seperti ayahnya. Ketika aku wafat, sedekahkan seluruh hartaku. Jadi Hafsah minta sama Abdullah bin Umar, saudara laki-lakinya, supaya ketika Hafsah wafat, hartanya semuanya disedekahkan supaya nggak ada yang tertinggal, supaya nggak ada hisab ketika Hafsah di dalam kubur, kemudian nggak ada hisab ketika atau perhitungan di hadapan Allah ketika Hafsah udah wafat gitu kan. Nah, yang menguburkan Hafsah sendiri adalah orang-orang terdekatnya, Abdurrahman, Hamzah, semuanya putra Hafsah ya, putra Abdullah bin Umar, jadi keponakannya gitu, mahram-mahramnya lah Mbak, begitu banyak yang pengen nguburin. Hatta Amirul Mukminin saja Umar bin Khattab tuh pengen nguburin gitu, tapi yang diminta yang mahram-mahramnya gitu ya. Nah,
Hafsah meninggal juga pada saat usia 60 tahun ya, meninggal dunianya usia 60 tahun, tua ya, udah 60 lah, udah mendekati Rasul ya. Semoga Allah mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Perlu diketahui bahwasanya Hafsah adalah seorang wanita rajin puasa, sholat malam, wanita yang cantik, selalu menahan, selalu mencaci maki nafsunya yang berlebihan terhadap dunia gitu. Jadi kalau dia sedang bernafsu terhadap dunia, Hafsah itu memukul wahai Hafsah gitu, nggak boleh, nafsunya tuh nggak boleh melebihi ketaatan, nggak boleh sampai melalaikan dia kepada ketaatan kepada Allah gitu ya. Alhamdulillah, demikianlah kisah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasul, Ummahatul Mukminin yang ke berapa? 4. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah ya, yang keempat. Hafalin loh urutan-urutan Ummahatul Mukminin. Kenapa coba? Karena nggak lucu, nggak keren banget kalau kalian tuh remaja ngakunya gaul, ngakunya keren, ditanya rukun iman berapa, rukun Islam berapa, istri-istri Nabi itu siapa aja, tapi nggak hafal. Wah, lucu, geli gitu. Kenapa? Karena kita udah belajar, kecuali kalau belum belajar ya. Karena kalian sudah belajar, jadi anak-anak yang solihah hafalkan nama-nama istri Nabi yang sudah kita pelajari kan. Khadijah, Aisyah, sebelum Khadijah wafat, setelah Khadijah wafat kan baru Rasul menikah dengan Hafsah, kemudian Aisyah ya, 3 bulan setelah bersama Hafsah menikah dengan Aisyah, setelah itu menikah kok Hafsah sih mbak, yang kedua itu Saudah binti Zam'ah, setelah menikah dengan Saudah 3 bulan baru menikah dengan Aisyah. Aisyah saat itu berusia 6 tahun gitu kan, kemudian menikah dengan Hafsah. Nah, setelah Hafsah siapakah Ummahatul Mukminin yang akan kita bahas? Oke, next. Kita akhiri pertemuan ini. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.